Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, senang sekali pada perjumpaan kali ini kita semua dapat bertemu dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Merupakan satu sukacita iman bagi kami di tempat ini, saya dan juga Pak suami ada di balik Iya. layar, karena kami kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube kami. Nah, seperti biasa di kali ini kami akan membahas perenungan MTPJ dengan tujuan tentunya ini menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu Saudara dalam mempersiapkan khotbah ya. Iya. Sehingga apa yang akan kami bagikan perenungan ini dalam bentuk jawaban atas pertanyaan MTPJ Sinode Gemim. Ya. Karena itu yang akan kita bahas adalah MTPJ untuk periode Ya, di periode tanggal 22 sampai tanggal 28 Oktober ya, di tahun 2023 tentunya. Dan tema di sepanjang minggu ini saling menghormati sebagai satu tubuh. Oke. Terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 12 ayat 12 hingga yang ke-31. Oke, nah tentunya sebelum kita bahas, mari kita mohon hikmat daripada Tuhan agar supaya diskusi kita, tapi juga agar supaya tentunya dalam penyertaan Tuhan kami di tempat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari satukan hati, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Terpuji namamu Tuhan yang menolong, memberkati kami sampai pada hari ini. Atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami diselamatkan, atas kebaikan-Mu kami menikmati kehidupan. Terima kasih untuk kerja pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih karena Engkau Bapa memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Dan sebagai anak-anak-Mu kami memanggil Engkau Bapa. Ya Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat, agar kami mengerti kehendak firman-Mu. Dan kami ketika membagikan ini melalui media YouTube ini boleh menjadi berkat untuk setiap pendengar. Dalam setiap keterbatasan dan dosa kedua hamba-Mu, kami meminta kelayakan yang daripada Tuhan, pertolongan Roh Kudus Tuhan, agar setiap benih firman ditaburkan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kehendak-Mu yang jadi, biar waktu ke depan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bacaan kita di minggu berjalan ini yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Namun sebelum kita masuk pada pertanyaan MTPJ, saya bagikan sedikit ya mengenai latar belakang. Sebenarnya ini sudah kami bagikan pada video kami beberapa kali, beberapa waktu yang lalu ya, Bapak Ibu Saudara boleh dengarkan. Tapi secara garis besar bicara tentang kitab 1 Korintus, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, satu dari 13 surat Rasul Paulus. Dan ada tambahan nama Sostenes yang juga disebut Paulus sebagai saudara kita. Dan pada bagian ini menunjuk pada seseorang yang bisa jadi adalah juru tulis dari si Paulus. Nah, Paulus menulis kitab ini pada waktu dia dalam perjalanan misinya yang ketiga. Di sana dia singgah di Efesus selama 3 tahun. Dan di sana pada waktu terakhir hampir 3 tahun dia mulai menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang dirintis oleh Paulus tetapi juga yang ditinggalkannya kembali demi melanjutkan perjalanan misinya. Sehingga tidak heran setiap Paulus mendengar keadaan jemaat, Paulus terbeban. Termasuk ketika Paulus mendapati ada sebuah masalah dalam kehidupan jemaat yang sudah kami bahas pada video lainnya. Namun intinya ada masalah perselisihan atau perpecahan dalam jemaat. Sehingga jemaat di Korintus ini terkotak-kotak. Ada yang mengaku dari golongan ini itu, tepatnya ada di 1 Korintus 1 ayat 12. Bapak Ibu Saudara boleh buka bahwa di konteks jemaat Korintus, sebuah kota yang ramai ini, kota perdagangan, di sana itu orang terkotak-kotak. Karena Paulus sendiri bilang bahwa ada yang merasa menyebut dirinya, aku dari golongan Paulus. Sementara ada yang bilang, kami ini dari golongan Apolos. Sementara ada juga yang bilang,
kami ini dari golongan Kefas atau Petrus. Dan bahkan golongan keempat bilang kami ini dari golongan Kristus. Sehingga masing-masing ketika orang mengklaim dirinya dari golongan yang satu, dia beda dengan golongan yang lain, sudah pasti ada gesekan di sana. Dan sudah pasti mereka merasa bahwa yang paling utama kelompok kami, golongan kami, dan ini menyebabkan adanya golongan yang satu yang mulai tidak mau tahu dengan golongan yang lain, tidak menghormati golongan yang lain, tidak peduli dengan orang lain, dan dia akan fokusnya ke diri sendiri ya, dan bukan lagi kristosentris. Maka di samping itu selain ada masalah-masalah asusila, penyembahan berhala, penyalahgunaan karunia rohani, atau di mana ada orang yang menyombongkan diri dengan karunia-karunia yang dia miliki, maupun ada masalah dalam pengajaran iman Kristen. Paulus berikan pengajaran tapi mereka juga mengembangkan berbagai paham yang muncul pada waktu itu, maka Paulus rasa dia harus memberikan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus dalam bentuk surat penggembalaan tentunya, dan khusus di bagian kita saat ini dia sedang menyampaikan mengenai banyak anggota tetapi satu tubuh, itu perikopnya. Mari kita ikuti apa yang menjadi pertanyaan. Iya. Untuk pertanyaan kita diskusikan di periode ini ada 3 pertanyaan ya. Kita langsung pada pertanyaan yang pertama saja. Apa makna saling menghormati sebagai satu tubuh menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai yang ke-31? Oke, ya Bapak Ibu Saudara, memang yang ditanyakan ini menyangkut tema mingguan. Sehingga apa maknanya itu ya, saling menghormati sebagai satu tubuh. Nah, pertama mari kita lihat dulu apa itu satu tubuh. Karena di saat ini Paulus sedang bicara menganalogikan sesuatu. Yang Paulus pakai adalah mengenai tubuh. Semua orang punya tubuh, sehingga untuk memahami analogi yang dipakai oleh Paulus ini akan cukup memudahkan kita semua ya. Semua orang memiliki tubuh dan sudah pasti memiliki kepala. Nah, beberapa waktu lalu kakak saya kecelakaan dan dia beberapa minggu dirawat di rumah sakit. Ada 3 jarinya yang nyaris putus ya, hampir putus dan harus dioperasi. Saya membayangkan bahwa betapa sulit manusia itu hidup tanpa ada anggota tubuh yang lengkap. Tetapi saya belum pernah lihat ada orang yang boleh hidup tanpa adanya kepala. Tidak ada kepala ya, bahwa itu benar-benar pasti sudah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini analogi ini yang dipakai oleh Paulus. Paulus menggambarkan bahwa gerejanya itu bukan hanya terdiri dari 1-2 orang. Gereja seperti tubuh yang terdiri dari berbagai anggota. Dan kepalanya ini yang paling penting. Tubuh akan punya kepala. Gereja itu terdiri dari banyak anggota dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Sehingga analogi yang dipakai Paulus yang berhubungan dengan gereja ini bukan hanya bicara salah satu dari ciri gereja. Bahwa gereja itu gereja itu umum, gereja itu universal. Artinya gereja terbuka untuk semua orang. Dari latar belakang berbeda, dari warna kulit berbeda, asal berbeda dan sebagainya. Tetapi juga ini benar-benar menggambarkan bahwa latar belakang, kebiasaan hidup berbeda, ekonomi yang berbeda, pendidikan yang berbeda, jabatan yang berbeda, bahkan berbagai hal yang menunjukkan adanya perbedaan di dalam satu organisasi, tapi juga organisme itu tidak dapat membuat manusia itu merasa lebih utama atau dirinya yang paling penting. Karena sekali lagi semuanya harus berpusat kepada Kristus sebagai kepala dari gereja. Sebagaimana tubuh itu kepalanya adalah Kristus. Saya Bapak Ibu Saudara dapat pastikan bahwa seberapa kurangnya pun kita memperhatikan satu anggota tubuh kita, satu bagian tertentu dari anggota tubuh yang kita miliki, saya pastikan bahwa kita tidak akan bersedia untuk
membuangnya. Katakanlah jari kelingking kaki ya. Mungkin kalau baku sedu dia so ada di bawah, cuma kecil lagi kukulin terlalu bagus taruh di jari kelingking, apa DP guna. Tapi kalau orang bilang begini, kalau begitu potong Jona jari kelingking kaki, ada yang bersedia? Nah, rasanya tidak ya, tidak mungkin. Karena memang ketika kita pun melihatnya sebagai yang paling kecil, yang mungkin tidak sebagus bagian tubuh kita yang lain, tetapi kita akan selalu melihat itu yang kecil itu pun sangat penting. Demikian di dalam gereja, ya. Gereja dengan berbagai perbedaan anggota-anggota di dalam gereja, semua itu sangat penting. Inilah yang coba Paulus jelaskan dalam surat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 31 dalam bacaan kita saat ini. Kenapa? Konteks jemaatnya adalah jemaat yang saling menyombongkan diri atas karunia-Nya yang berbeda dari yang lain, sehingga dia merasa karunia saya yang utama. Kamu cuma punya karunia seperti itu, beda dengan saya. Saya adalah yang paling dibutuhkan. Atau dengan karunia saya ini cukup, saya tidak butuh kamu. Kamu seharusnya tidak ada di dalam kumpulan jemaat ini. Tetapi ini yang mau Paulus soroti. Tidak akan ada orang yang akan saling menghormati lagi jika masing-masing itu fokusnya adalah kepada kelebihannya, kemampuannya, dirinya sendiri. Jadinya orang akan selalu menganggap bahwa di luar dirinya itu tidak berguna. Itu tidak apa-apa, tidak ada. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Paulus dengan tegas dalam bacaan kita di hari ini, dia menggunakan kata-kata pengandaian. Boleh kita lihat dari ayat 14 ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dia gambarkannya seperti tubuh banyak anggota, demikianlah gereja Tuhan. Bahkan dia pakai di ayat 15, pakai kata andai kata di sini. Analoginya begini. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Maka dia tanya, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Karena ada perkataan seperti itu, benarkah? Tentu tidak. Begitupun ayat-ayat selanjutnya, saya bacakan ayat 16. Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Kemudian dia juga katakan di ayat 19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Bahkan dia katakan di ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari semua hal itu analogi yang Paulus sampaikan, maka Paulus kasih penjelasan yang dituliskan dimulai dari ayat 13 untuk menjelaskan analoginya. Dia bilang begini, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu Saudara, Paulus bicara mengenai baptisan Roh Kudus, yaitu penerimaan Roh Kudus. Jelas bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya saat orang itu beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga Roh Kudus ketika ini terjadi, maka Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup orang percaya itu, dan ketika dia tinggal, maka dia tinggal satu kali untuk selama-lamanya. Ini terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Maka ini bicara kepada kita semua bahwa penebusan Kristus seharusnya dengan mengenal, mengalami, hidup di dalam penebusan Kristus, ini akan membuat kita tidak akan membedakan orang hanya karena sesuatu yang nampak secara lahiriah, sesuatu yang hanyalah pemberian dari Allah yang menebus kita. Kalau orang sudah ditebus, posisinya susini. Kenapa orang pikirkan hal-hal di sini? Masalah karunia, padahal itu pekerjaan Sang Penebus yang diberikan kepada kita. Ketika kita menerima karunia Roh Kudus itu, maka kita sudah bukan waktunya lagi menganggap
karunia saya sebagai kebanggaan untuk kemudian dengan mudah menghina orang lain. Karena apa? Kesadaran kita, ini pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada yang dapat saya megahkan, tidak ada yang dapat saya sombongkan. Maka inilah yang sementara dibahas oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat 18 menegaskan demikian. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bahwa atas kehendak Allah, masing-masing anggota gereja itu ditempatkan, diperlengkapi pada tugasnya masing-masing, dan tentu ini sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Normalnya kaki dipakai untuk berjalan, mata melihat, ini sesuai pada fungsinya. Di dalam gereja, perbedaan apapun tetap harus menunjukkan fungsi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jangan menyepelekan orang lain karena dia berfungsi berbeda dengan apa yang kita tunjukkan, dengan fungsi kita. Pendeta tidak akan merendahkan kostor ketika menyadari ini, karena dia tahu bahwa pelayanan di rumah Tuhan pun ini membutuhkan peran si kostor. Demikian pula sebaliknya. Dan pendeta akan dengan sukacita mendoakan contohnya kostor. Kalau kostor sakit, semua akan repot menata gereja kalau tiba-tiba ada info misalnya kostornya sakit. Bagaimana dengan persekutuan di gereja? Ini maksudnya dengan memberi perhatian khusus pada ayat 23 sampai 24 dengan tujuan di ayat 25 ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi, DP kunci kata itu. Dalam perbedaan mesti saling memperhatikan. Perbedaan harusnya diterima dengan sukacita. Semua penting dan harus saling menopang, bukannya menjadikan perpecahan. Sebaliknya, kepedulian, saling memperhatikan. Saya banyak kali ketemu ada pelayan khusus yang menjual rekan pelayan khusus karena ada benih-benih perpecahan. Baku musuh, nyak baku suka, nyak baku togor. Ujung-ujungnya yang menjadi malu adalah jemaat itu sendiri. Nama gerejanya. Maka ini menjadi sesuai dengan apa yang dipesankan pada ayat 26. Ini terakhir ya. Saya bacakan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormati. Saya catat di sini jadi begini. Satu anggota menderita, maka semua menderita. Waktu KKP tangan dioperasi beberapa minggu yang lalu, dia yang tidak pernah masuk rumah sakit ya, bukan cuma tangan yang masuk rumah sakit, semua dianya pun padahal kehendaknya pulang Jo, tapi ya memang harus dioperasi dan masuk di rumah sakit, masuk di ruang operasi, dioperasi. Dan ketika sehat, puji Tuhan, keluar bukan cuma tangan karena sehat, tapi dia seutuhnya dirinya, dan kemudian dia bersuka cita ya seutuhnya dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara, anggota gereja yang saling peduli, saling menghormati dan akan terus sepenanggungan, inilah yang sedang Paulus katakan dengan satu menderita, semua menderita. Kemudian satu dihormati, semua juga bersuka cita. Saat tukang punggu bola di salah satu olimpiade yang saya saksikan, dia bekerja dengan giat, bahkan dia punggu-punggu itu bola, pekerjaan yang mungkin kecil, tetapi orang-orang menyoroti kerja cepatnya, kerja bagusnya, sehingga mereka mengapresiasi panitia. Karena pekerjaan dari seorang yang cuma punggu bola, tetapi kemudian yang diapresiasi adalah panitia, sukses menyelenggarakan satu event besar. Ini sama lagi. Maka satu pesukacita ketika satu dihormati, semua anggota akan mendapatkan penghormatan itu. Inilah makna mendalam dari bacaan kita di hari ini. Ditutup dengan ayat 28 sampai 30. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Ini berbeda tentang karunia jabatan gerejawi. Tetapi kemudian kalau di kita ya sebagai gereja saat ini perbedaan-perbedaannya biasa. Penatua, diaken, pendeta. Tapi harus saling bekerja sama untuk
kembali memuliakan kepala dari tubuh itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia bilang selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh, maka adakah mereka semua rasul, nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan untuk menafsirkan bahasa roh? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tugas pelayanan kita berbeda. Karunia rohani kita berbeda. Tidak apa-apa, saling terima, saling menghormati, bersuka cita. Kalau seorang yang terlibat mengajar, dia mendapat pujian. Karena apa yang dia terima pun adalah pemberian Allah. Dan bersuka cita saat kita dengan pekerjaan kita, kita pun diingatkan untuk lebih mengembangkan diri. Karena kita juga mendapat karunia dan kesempatan belajar itu dari Allah yang punya karunia. Maka penerimaan kita terhadap perbedaan berarti menerima kehendak Allah. Menghormati sesama yang berbeda dengan terang firman adalah menghormati Tuhan yang menciptakan semuanya. Hormat bukan berarti ketika orang lihat seseorang itu salah, orang iko-iko. Tetapi hormat di sini bergantung pada kehendak sang kepala. Kepala dalam gereja adalah Kristus, maka kebenarannya harus sesuai dengan kebenaran Kristus. Ketika kita menemukan pun orang di sekitar kita salah, kita akan menuntun dia untuk kembali seperti kehendak sang kepala, yaitu Kristus. Ketika seseorang pun melakukan apa yang baik, kita akan memuji dan mengapresiasi dia untuk memuliakan sang kepala, yaitu Kristus. Maka marilah kita semua melakukannya. Apa makna menghormati? Kiranya ini cukup menjawab ya. Silakan Bapak Ibu tambahkan, jabarkan sesuai dengan apa yang mau Tuhan taruhkan kepada Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, mungkin itu. Iya, saya rasa sudah cukup ya karena sudah panjang lebar makna yang dijelaskan. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Ya, di pertanyaan yang kedua ini, sebutkanlah hambatan atau rintangan sehingga orang-orang seringkali sukar untuk bisa saling menghormati. Jadi apa? Sebutkan apa-apa saja itu, jabarkan ya. Kadang-kala ada orang yang tidak bisa menghormati orang lain, ya karena dia sudah memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Siapa dia, kita mesti hormat pada dia. Yang mungkin saja saat ini dia melihat ya tidak ada keuntungan kok yang kita dapat dari dia kalau kita menghormati dia. Tidak penting. Kemudian saya tidak kenal dia, saya tidak butuh untuk menghormati dia. Atau jabatan saya sekarang seperti ini. Bukan saya yang harus menghormati dia. Harusnya dia yang harus menghormati saya. Maka bagi saya ketika seseorang itu tidak kristosentris, tetapi dia egosentris, dia pikir tentang DP diri dan dia berpusat pada diri sendiri, maka memang sulit untuk membuka diri, menghormati orang lain, apalagi orang itu dengan fungsi yang tidak terlalu menonjol dalam lingkungannya, dalam gerejanya, sehingga akan mengecilkan pekerjaan orang, apa yang orang kerjakan, dan dia mau dia yang diakui, pekerjaannya yang diakui. Sehingga bagi saya akarnya ya kembali ke tidak pengenalan akan Allah sebagai sumber segala sesuatu. Itu saja. Di sini kan disebutkan hambatan atau rintangan sehingga orang seringkali sukar untuk bisa saling menghormati. Banyak ya. Satu, kesombongan. Ya. Dua, tidak mau rendah hati, menganggap orang lain itu mungkin rendah ya, karena kesombongan tadi bisa jabatan dan sebagainya. Toh. Ketiga, egois, ya, egois. Pengennya saya yang hebat, saya yang ini. Ya. Kelima, keempat punya kepentingan, ya. Kepentingan itu macam-macam. Contoh ya kepentingan beragama, ya. Di Indonesia ini sering sekali. Syukur orang di Manado toh toleransinya sangat tinggi, saling menghormati satu dengan lain walaupun itu perbedaan agama, walaupun orang mayoritas. Tapi kalau di Jawa, ya saya tidak menyimpulkan dengan apa yang saya tahu, tapi realitanya ya banyak gereja yang tutup, ya tidak saling menghormati dan sebagainya. Itu kepentingan-kepentingan. Nah, sebentar lagi di Indonesia ini akan mengadakan pelaksanaan pesta demokrasi 2024 pemilihan presiden dan
calon wakil presiden, ya. Akan ada perbedaan-perbedaan. Oh, kita nih partai si A, partai si B, ya. Itu bisa menimbulkan perpecahan dan tidak saling menghormati. Ya, menghormati itu menerima perbedaan seharusnya, ya. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna partai dan sebagainya. Ya, itu rintangan-rintangan yang atau hambatan yang membuat orang tuh sukar untuk bisa saling menghormati. Itu dari saya mungkin, ya. Ya, mungkin itu ya. Ya, mungkin Oke, itu. lanjut. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Hal-hal baik apakah yang dapat diperoleh bila kehidupan saling menghormati terjadi di sekitar kita? Yang pertama mungkin ada kedamaian ya. Ya, damai dalam sejahtera. Dalam kehidupan bersama, dan kalau ada damai sejahtera maka yang ada itu sesuatu yang membawa kebahagiaan pastinya kepada setiap anggota, baik dalam gereja tapi juga masyarakat. Ya. Contohnya kalau sesama anggota gereja tuh saling menghormati kan kalau dalam kamus bahasa Indonesia termasuk dalamnya menghargai. Betul. Ketika saling menghargai maka contoh yang punya jabatan di dalam gereja atau jabatan gerejawi yang sebenarnya adalah hamba tidak akan merasa menjadi lebih penting daripada anggota jemaat. Sebaliknya anggota jemaat pun tidak akan merasa lebih penting daripada anggota jemaat yang lain. Semuanya akan melihat diri sebagai orang-orang berdosa yang diselamatkan Tuhan, dan karena itu harusnya hidup bersama, ada damai sejahtera. Begitupun dalam hidup bermasyarakat. Kalau semua saling menghormati dalam perbedaan agama pun, maka kita akan merasakan ada kehidupan yang damai, tidak ada kehidupan yang membuat kotak-kotak ini membuat kita tidak Indonesia lagi, yang membuat bahkan hanya karena beda warna partai kemudian akhirnya jadinya pertengkaran, kebencian, atau juga dengan secara nyata kata-kata ataupun menggunakan media sosial menyerang orang lain. Ya, hal-hal baik itu menurut saya yang pertama, sekali lagi akan ada damai sejahtera. Yang kedua, hal baik apa yang diperoleh ketika kehidupan itu saling menghormati, bagi saya kita akan melihat ada pertumbuhan dalam hal apa, sesuatu kekuatan yang dapat tercipta, dia akan menghasilkan persatuan, dan ini sangat penting, sangat baik ya. Karena ketika orang-orangnya saling menghormati, maka apa yang biasanya dikerjakan satu orang belum maksimal, 10 orang masih kurang maksimal, dengan adanya saling menghargai, saling menghormati, maka akan adanya kerjasama sehingga persatuan itu akan lebih kental, lebih baik lagi. Ini penting di jemaat, ini penting di masyarakat dimanapun kita pergi dan berada. Mungkin itu. Saya nomor satu itu kan menghormati sebagai satu tubuh, tapi di pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga ini tidak ditonjolkan lagi untuk ini tentang tubuh. Konteksnya ini kita. Konteksnya menghormati ya. Jadi hukum Alkitab itu sudah jelas, apa yang ditabur itu yang dituai ya. Kalau kita tabur untuk saling menghormati, maka kita akan tuai penerimaan itu ya, penerimaan diri sendiri, penerimaan bagi orang lain. Dan tentunya ini akan mewujudkan satu kesatuan yang dicapai dalam satu pikiran, satu hati, ya. Tentunya ini mewujudkan dalam konteks kekristenan atau gereja, ini akan mewujudkan satu nilai-nilai Kristen yang menunjukkan bahwa ini kami orang Kristen, punya kesatuan iman di dalam Tuhan, ya. Untuk tentunya pertumbuhan pribadi, ya, pertumbuhan gereja, pertumbuhan masyarakat, ya. Maka kita walaupun di contoh ya, kita di Manado ini khususnya Sulawesi Utara, walaupun kita mayoritas Kristen, tapi saya tidak pernah dengar bahwa yang minoritas yang kita tindas, tidak pernah. Atau kita menutup tempat ibadah minoritas di Sulawesi Utara, itu tidak pernah. Karena memang ini yang diajarkan dalam firman, ya, dalam firman Tuhan untuk bagaimana orang bersikap untuk jadi berkat, ya, salah satunya saling menghormati, yaitu penerimaan lah perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa dan sebagainya. Ini contoh saja ya. Jadi mungkin itu saja. Ya,
Rasanya itu saja, Iya. kiranya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan MTPJ dan membawa kita pada pemahaman pada teks bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai yang ke-31. Harapan kami Bapak Ibu Saudara baca Alkitabnya di rumah masing-masing, melihat teks sebelum dan sesudahnya akan sangat membantu untuk dapat menemukan amanat teks yang ada ya. Oke. Kita akan jumpa minggu depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik. Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Terpuji namamu Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kesempatan bagi kami untuk membagikan kebenaran firman. Dalam setiap keterbatasan kami meminta Roh Kudus Tuhan untuk tetap berbicara ke dalam hati setiap pendengar. Agar apa yang kami dengar itu dapat kami simpan di dalam tanah hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Tuhan tolonglah supaya kami boleh menyampaikan khotbah ini, perenungan ini bagi kehidupan jemaat. Akan dapat dengan mudah diterima, dimengerti, dan juga akan membawa satu transformasi iman dalam kehidupan jemaat. Tuhan tolong, kalaupun ini kami yang mendengarkan dengan rasa lapar dan haus kami, biar Engkau kenyangkan kami, supaya kami bersuka cita terus untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam setiap pergumulan, kesukaran hidup, tantangan kami mau mengandalkan Tuhan. Dalam setiap sukacita hal baik yang kami terima, kami mau terus berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terpuji namamu Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya dan suami berterima kasih banyak. Beberapa hari terakhir ini kami bertemu dengan banyak sekali orang. Di dalamnya ada Bapak Ibu Saudara yang ternyata mengenal kami. Terima kasih banyak sudah mengikuti kami di channel ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus belajar untuk mempersiapkan khotbah dan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya apa yang kami bagikan tentunya menjadi berkat. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.